Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan memberikan balasan yang terbaik bagi saudara-saudara kita semuanya yang telah bersolawat itu. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara maupun di dalam negeri, semoga selalu always dan tidak pernah never tetap bertumbuh yang menjadi anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link-link kajian dari channel dakwah ini, tapi linknya ya jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan. Ya. Berikutnya untuk semua, ya, semuanya, semua dari kalian, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini duha yang lumayan cerah, ya. Kita lanjutkan mampir ngombe, merupakan menu tambahan yang mendampingi menu utama kajian kita di senja hari, ya. Aku akan memberikan tanggapan dalam rangka membayar hutang ini. Sebentar. Ini dari Pablo Escobar, ya. Jadi siksak ya, kadang-kadang pertanyaan di menu utama aku jawab di menu tambahan. Begitu juga sebaliknya, di menu tambahan aku jawab di menu utama. Itu siksak kondisional aja ya. Ini sebetulnya dari kajian menu utama kita ini. Pablo Escobar, ya. Assalamualaikum Gus. Kok pertanyaan saya tentang adat pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dengan cara agama apa belum dibahas ya, gitu. Nah, aku mau bayar hutang yang ini. Kalau yang tentang berikutnya, satu lagi Gus, kenapa orang Yahudi boleh ibadah di masjid sedangkan orang Yahudi tidak boleh ibadah di dalam gereja? Itu sudah aku jawab. Terus berikutnya tentang apa ini? Oh ya, satu lagi Gus, tolong dijelaskan tentang Melkisedek. Melkisedek sudah, ya. Jadi ini yang belum aku bayar ya, tentang pernikahan. Jadi pertanyaannya begini dari Pablo Escobar. Assalamualaikum Gus. Kok pertanyaan saya tentang adat pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dengan cara agama apa belum dibahas ya? Oke, mohon dipersori dan terima kasih atas kesetiaan yang menunggu, karena memang ya kadang lupa, kadang tertindih oleh topik-topik lain, akhirnya kelewatan ya, banyak sebab lah ya. Maka tajuk dari mampir ngombe kita kali ini adalah tentang pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu dengan cara agama apa. Ya. Oke. Sebelum ke sana sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sana aku bacakan dulu request yang masuk dari kajian kita yang kemarin ya. Pertama dari Soleh Kita Gispati di Palu ya. Hadir Tuan Guru telat 1 jam, tetapi tetap selalu always selalu dan tidak pernah never ya, anti skip dan anti download. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu dan semua keluarga yang ada di Palu. Berikutnya
Kang Mas Isdianto PPTK ya. Alhamdulillah Gus Sidam Manik hadir menyimak kajiannya luar biasa Gus. Menjelaskan kedua kisah anak Adam secara universal. Begitulah pesan Al-Quran. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang patuh terhadap hukum-hukum Allah. Semoga sehat selalu Gus dan dimudahkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga doaku untukmu saudaraku ya Kang Mas Isdianto PPTK. Oke, kajian kita kemarin itu aku ingin itu semakin memperkokoh pengetahuan kalian tentang kisah dua anak Adam itu jangan dikooptasi hanya pada Kabil dan Habil saja. Itu kan dongeng, akhirnya kacau nanti. Pesan utama dari Al-Quran tidak tersampaikan. Karena apa? Sudah melenceng menjadi dongeng. Ya. Dan dengan kajian yang kemarin seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Isdianto, kita menjadi paham bahwa itu sebetulnya gambaran tipologi dari kita sebagai anak-anak Adam. Sorry. Ya. Kita mau di barisan Habil atau mau kita di barisan Habil ya. Jadi ada Habil, ada Habil. Terserah, pilihan. Dan masing-masing pilihan itu ada resikonya sendiri-sendiri. Dan Habil dan Habil itu universalitas dari kita semua itu nggak akan pernah rukun. Hitam dan putih itu mesti berbeda. Nggak ada nanti, oh jadi abu-abu, oh dalam hal ini nggak boleh. Ya. Taat, ingkar, itu nggak bisa dicampur terus semi taat, semi ingkar, enggak. Ya. Dan itu sudah kita kupas tuntas. Terima kasih, semoga memberikan pencerahan kepada kalian semua. Berikutnya Kang Agus Hermana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir Tuan Guru, semoga sehat yang prima dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak ada transfer dosa sebagaimana dijelaskan Quran surat 6 nomornya 164. Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain ya. Salam Isra. Gus ngelulu bahasa Sundanya nyungkun. Nah, ini lebih mantap ini. Nyungkun ya. Jadi nyungkun, ngelulu gitu ya. Oke, atur nuhun Kang Agus Hemana, atur nuhunnya, atur nuhun sadayana. Semoga sadayana keluarga-keluarga yang ada di Kota Kembang Bandung selalu dalam ridho Gusti Allah Kamu Agung. Ya. Dimudahkan urusannya ya, diindahkan semua masalahnya gitu. Oke, atur nuhun. Ya kalau kita baca Quran surat 6164 dia akan diametral dengan konsep kekristenan yang bahwa dosa itu diwariskan. Ya sekarang tinggal rasionalnya saja, menerima yang mana yang sesuai dengan tuntutan akal. Bisa nggak orang dihukum atas dosa yang tidak pernah dia lakukan? Atau kalau kita tarik mundur ke belakang, bisakah orang dihukum atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan? Itu kan logika waras. Hukum positif kan menuntut jawaban itu. Manalah mungkin ketika bapak yang korupsi lalu anak yang diuber-uber KPK itu tidak mungkin. Jadi sebetulnya kewarasan itu ada dalam diri kita selama dia tidak dihajar oleh dogma. Kalau sudah dihajar oleh dogma, ya nggak waras lagi. Ya. Oke, berikutnya waras itu kesadaran akan hukum ya. Yang benar yang mana itu loh maksudnya. Ya. Oke, berikutnya Kang Hermas Edison Kalteng hadir Gus. Oke, terima kasih 3 jempolnya. Terima kasih atas pencerahannya. Aku mengerti sudah tentang 2 kisah anak Adam. Rasioku mudah menerimanya dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Terima kasih Kang Mas Hermas Edison. Ya. Jadi setelah kamu ngaji di sini, kamu dapatkan pengetahuan. Jangan lupa kamu diwajibkan bayar zakat. Zakatnya pengetahuan itu ya, kamu mengajarkannya kepada yang lain. Jadi jangan pelit, jangan medit sama ilmu. Nanti Allah akan memberimu ilmu baru, gitu loh.
Kepada siapa, Gus? Ya siapa saja orang terdekat. Minimal kepada adik, keluarga, atau siapa yang dalam satu rumah. Kemudian teman-teman lainnya lebih luas lagi. Sampaikan. Dengan cara apa? Terserah dengan caramu. Karena aku tidak ingin kamu menjadi aku. Aku tidak ingin semua pair-pairku itu menjadi aku. Jadilah diri kalian sendiri. Di sini diambil ilmunya saja, substansinya saja. Ya, nanti karakternya ya menurut masing-masing karakter kalian sehingga kalian tetap menjadi diri kalian sendiri. Ya. Jadi kalau kamu sudah berpengetahuan, kamu punya kewajiban untuk membayar zakat. Caranya mengajarkan pengetahuan itu kepada yang lain. Karena banyak orang yang terkesima seolah-olah dua anak Adam itu hanya Qabil dan Habil. Padahal itu pengingat kita semua. Kamu akan ada di barisan mana? Seperti dulu kan kita pernah bahas tentang kematian. Ya. Ketika kita nanti mati dan kiamah bangkit, kan yang ditanya itu dalam posisi yang barisan di mana kamu itu mati. Itu dulu dicek dulu, itu kan sudah kita bahas. Maka tentunya kalau kita Islam, tentunya kita, makanya kan terus janganlah engkau mati itu dalam keadaan muslim. Itu sudah sejak dulu. Ya. Sejak dulu lihat bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi itu Islam. Baru kemudian di abad ke-6 ke-7 ini saya jelimet lagi menjelaskannya. Yang junior tanyalah sama seniormu ya. Baru muslim itu notabene Islam. Itu tapi di abad ke-6 ke-7 setelah Islam diturunkan. Karena kalau dari lugotan, muslim itu bisa dari salama, bisa dari Islam. Apa sih muslim itu? Tunduk patuh. Jadi kita nanti berusaha untuk mati itu dalam barisan yang tunduk patuh terhadap hukum Allah. Bukan yang penentang, bukan yang mengingkari terhadap hukum Allah. Makanya janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Gitu. Ya, itu Kang Mas Hermas Edison ya. Jadi kau sudah punya kewajiban untuk membayar zakat pengetahuanmu, ajarkan. Walaupun hanya kepada satu orang ajarkan. Ya, sampaikanlah walau satu ayat begitu. Oke. Sorry. Kang Abdul Muluk, mohon apa namanya? Diberi ringkasan gitu ya, diberi ringkasan tanggapanmu terhadap apa yang aku sampaikan supaya aku ngerti. Ya nggak harus semua tapi sekilas. Kalau Kang Abdul Muluk itu begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Medan izin nyimak. Semoga Gus Peti dan keluarga sehat selalu. Terima kasih untuk Kang Abdul Muluk yang ada di Medan ya. Doa terbaik juga untukmu dari aku ya. Cuman maksudku gini Kang. Beri dulu tanggapanmu apa terhadap kajian supaya aku bisa mengukur sampai sejauh mana Pewer ini bisa meresap apa yang aku sampaikan gitu. Ya. Seperti di atas jenengan, di atasmu ya. Kang Mas Hermas Edison itu kan menukil, begitu juga Kang Isdianto tadi ya menukil walaupun sekilas ya. Kalau Kang Mas Edison itu kan terima kasih atas pencerahan tentang mengerti sudah tentang dua kisah anak Adam. Nah, kan begitu juga jenengan mungkin bisa ditambah sedikit gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit sehingga aku bisa ini sudah merespon dan dia paham gitu ya. Oke, terima kasih Kang Abdul Muluk. Ini berlaku untuk semuanya loh ya, bukan hanya untuk Kang Abdul Muluk. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak sore hari, cuaca dingin. Mungkin sibuk dia. Sore hari ya. Nah ini juga jarang memberikan ulasan sehingga aku tidak tahu responsibility-nya Sahran Gipari ini sejauh mana gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan ya. Ini sibuk dia, jadi kajian duha dilihatnya sore hari. Nggak apa-apa kalau memang sibuk ya. Kemudian Bapak kita Ikhwan Tamin, alhamdulillah ikut ngaji Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Bapak Ikhwan Tamin yang ada di Tangerang. Berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batam hadir Gus. Batam hadir guru ikut menyimak. Salam
Isra, Islam rasional ya. Jadi untuk yang junior kita punya semboyan yaitu Isra ya, Islam rasional. Wahyu 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra. Salam Isra untukmu juga ya. Semoga sehat selalu. Nggak tahu sudah kembali belum? Kemarin kasih kabar lagi ada perjalanan bisnis sepertinya ya ke Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Berikutnya Solehah kita Loisa Adriana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga masih punya utang nih sama Lois ya tentang bidadari-bidadari ya. Tapi itu tinggal menjelaskan saja kok ya. Karena pondasinya sudah aku jelaskan ketika aku menjelaskan tentang Jauja ya. Yang itu terkait dengan Kanjeng Nabi Adam. Nanti kalau aku lupa ya tinggal ditagih aja ya. Tapi insya Allah akan segera menyusul itu. Sebelum aku menjelaskan tentang surat Ar-Ra'd yang ketiga 8 yang tentang itu bagaimana beberapa rasul itu yang dipertanyakan oleh saudara kita dari Kendal Kaliwungu ya, Kang Mas Gubron. Oke, berikutnya Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak di pagi hari sambil garap laporan. Oh, mantap. Kang Alpian Wijayanto, Ponorogo hadir Gus. Oke, Ponorogonya mana? Dulu aku sering ke Ponorogo itu ke Almawadah ya, di daerah Ponorogo sana itu pondok karena sepupuku mondok di sana ya. Di pondok Almawadah. Kalau Kang Mas ini Ponorogonya mana? Apa Siman? Apa mana gitu mungkin bisa disebutkan karena luas Ponorogo. Balong tuh ikut Ponorogo juga itu ya. Coper Ponorogo. Ponorogo sing endi? Ponorogo yang mana? Aku waktu ngisi kajian di Ponorogo itu di daerah Siman. Jadi di kantor pusatnya ketika masih Institut Darussalam, belum Unida, belum menjadi Universitas Darussalam. Dan aku menyayangkan kenapa institut menjadi Unida. Aturannya tetap aja Insit ya. Oke, Hari Sunandar, keren, terima kasih. Yesus menolak Kristen. Ya. Oh, panjang sekali ini ya, nggak mungkin aku bacakan, kita berbagi waktu. Tapi intinya terima kasih untuk Kang Mas, siapa ini? Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Justru namanya Yesus menolak Kristen. Sorry, terima kasih atas apresiasinya, tapi aku tidak mungkin baca panjang sekali anumu ya, komenmu, dan aku ucapkan terima kasih. Dan dia sedikit oot ya, sedikit oot, tapi ya silahkanlah teman-teman lain membaca langsung di sana. Kemudian ada soleha kita Dina Syafira Fonseca, tuh namanya keren banget ya. Dina Syafira Fonseca ya, bagus. Namanya keren. Hadir nyimak pagi. Oke, dari mana soleha kita Dina, dari mana? Dari Jakarta ya. Mungkin bisa dijelaskan. Salam juga untuk keluarga di rumah ya. Kemudian Rizal Wahyu. Nah, ini The Fish pertama Rembang hadir pertama Gus. Oke, terima kasih, semoga tugas-tugas kuliahnya bisa kelar ya. Langsung ambil S2. Kang Arif Musinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Suhadi ini junior ya. Ngopi dulu Gus biar nggak ngantuk apalagi musim hujan. Oh, sering ngantuk Mas. Aku sekarang beberapa bulan terakhir ini setelah kemarin hampir 1 bulan kena flu, ngantuk itu sesuatu yang kadang nggak tertahankan ya. Dan orang sekuat apapun kalau sudah kena ngantuk itu jangankan berdiri, menegakkan kepalanya aja enggak kuat. Mike Tyson itu yang dijuluki Iron Man ketika ngantuk mesti nggak bisa gini, mesti gini. Itu anehnya ngantuk ya. Maka ketika siapa ini sahabat Ali ya menggantikan Kanjeng Nabi ya ketika mau hijrah ya, itu kan diselamatkan dengan cara bajingan-bajingan Arab
yang mau menghabisi Kanjeng Nabi ya, yang itu digantikan tempat tidurnya oleh sahabat Ali itu dengan cara mereka dikasih ngantuk gitu ya. Nungguin ngentenin sampai malam tiba-tiba ngantuk. Jadi ngantuk itu misteri ya. Orang sekuat apapun kalau sudah kena ngantuk jangankan berdiri tegak, menegakkan kepalanya saja batang lehernya tidak kuat gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Suhadi ya. Berikutnya Pudi 99 hadir. Oke. Sudah ya, sudah aku bacakan semua. Nah, sekarang kita masuk ke tajuk kita yang di request, di order oleh Escobar. Namamu itu siapa sih kok Escobar? Kalau bilang Escobar itu aku ingat tahun berapa itu ya? Dari Kolombia yang ditembak mati turun dari pesawat karena gol bunuh diri ya. Yang Kolombia itu kan punya kiper spektakuler ya, Rene Higuita ya. Itu Escobar kan mungkin oleh nganu itu mereka yang bertaruh berjudi ya menjagokan Kolombia, ternyata Escobar bunuh diri dari Kolombia. Akhirnya turun dari pesawat dihabisi kepalanya ya. Ini kok ada Pablo Escobar. Pakai nama yang baik lah. Kamu nggak percaya diri apa? Bapak mamamu itu kasih nama siapa ya itu kamu pakai. Atau kalau kamu pakai seperti aku, nama-nama ya silakan. Tapi yang menunjukkan kamu itu orang Indonesia. Jadi bangga sebagai orang Indonesia gitu loh. Jangan kamu lahir di Indonesia, yang dimakan itu dari bumi Indonesia, yang diminum dari bumi Indonesia, namamu nama mana ini Amerika Latin, kan nggak nyambung. Jadi orang ini yang percaya diri. Kita ini orang Indonesia ya jadi orang Indonesia karena Allah jadikan kita orang Indonesia. Ngapain pakai nama Pablo Escobar Telo? Ya, ganti namamu itu. Goblok gue. Kalau mau punya nama pena silakan, tapi tetap mengindonesia. Seperti aku nama pena siapa? Nama nama virtual siapa? Gus Medi. Nah, gitu. Enggak masalah. Kok Pablo Escobar? Assalamualaikum Gus. Kok pertanyaan saya tentang adat pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dengan cara agama kok belum dibahas ya? Lali aku lupa, sekarang tak bayar hutangku sama kamu. Tapi saranku namamu ganti ya. Bapak mamamu itu kasih nama kau nama yang baik kok. Kamu tukar-tukar dengan namanya orang Amerika Latin. Aku nukil dulu ayat Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 95. Dan surat An-Nahl yang ke-16 nomor ayatnya 123 ya. Itu begini. Katakanlah jadi kul sodaqallah ya. Jadi yang diperintahkan siapa? Ini pakai fi'il amr ini ya, kata kerja perintah. Jadi fi'ilnya fi'il perintah. Katakanlah, maksudnya Kanjeng Nabi ya Muhammad, benarlah yang difirmankan Allah. Jadi sodaqallah. Maka kalau kita ngaji itu baca Al-Qur'an Sodaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, gitu ya. Nanti kalau baca hadis tidak begitu, tidak sodaqallahul adzim, tapi wallahu a'lam bisawab. Beda. Penutupnya beda. Nek otakmu goblok orang ngerti ngene-ngene. Jangan kamu baca Al-Qur'an terus wallahu a'lam bisawab. Nanti baca hadis sodaqallahul adzim, enggak begitu. Karena Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu absolut, sedangkan hadis itu relatif. Jadi penutupnya beda ya antara Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oke. Katakanlah Muhammad, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Berikutnya, An-Nahl 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, domirnya ke Kanjeng Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Jadi kita disuruh mengikuti milata Abraham, milah Ibrahim. Ya,
Insya Allah kajian utama kita nanti sore akan membahas Ibrahim juga ya. Ketika kita tadi malam membahas surat Al-Ikhlas ya, ada nggak hubungannya dengan konsili Nijia ataupun Efesus? Maka tidak ada ya. Nah, nanti malam kita akan sedikit mengambil penjelasan dari sosok Bapak Ibrahim ya. Oke. Kalau di Mampir Ngombe kali ini intinya kita diperintahkan untuk mengikuti Milata Abraham. Jadi itu menjadi acuannya. Oke. Nah, sekarang ini kalian kaget ini. Ini aku ambil dari buku yang spektakuler. Ini natural banget. Humanis banget, manusiawi banget. Ya. Di samping sirah-sirah Kanjeng Nabi Muhammad, kan banyak buku-bukunya telah aku baca, tapi ini yang menurut aku paling naturali, paling apa adanya. Justru kita bangga karena ini ditulis oleh putra dari negeri kita, yaitu Bapak H. Fuad Hasyim. Nih, orang Tondano ini. Orangnya sangat sederhana sekali. Ketika dia ingin popularitas bisa, dia ingin kaya bisa, justru dia masuk ke daerah Lampung dan di sana membina koperasi para ya nelayan, ya petani, suatu kemuliaan yang tidak ternilai. Seharusnya orang-orang begini ini yang punya hak dapatkan gelar HC ya, honoris causa. Jadi honoris causa itu nggak sembarangan tuh aturan mainnya. Seseorang itu mesti punya kerja sosial yang itu berimplikasi terhadap kehidupan kita atau humanisme. Itu baru dia boleh dapat honoris causa. Kalau sekarang kan kebalik, orang nggak pernah apa-apa tambah bajingan dapat honoris causa itu gimana ceritanya? 1 sen pun dia tidak punya jasa untuk mengenakkan kehidupan manusia di bumi ini. Entah lewat penemuannya lah, entah lewat pemikiran-pemikiran secara saintis atau secara sosial. Ucuk-ucuk dapat honoris causa itu, aduh kacau sekarang. Gak begitu bos. Honoris causa itu diperoleh bagi orang-orang yang tidak menempuh pendidikan umum, tapi karena dia berjasa dalam humanisme, maka dia punya hak untuk mendapatkan honoris causa. Maka nanti kampus mana yang memberikan gelar itu? Nanti biasanya HC, doktor HC, begitu. Nggak tahu, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah berperan dalam humanisme, bagaimana supaya manusia hidup dalam suasana yang enak, yang indah, tiba-tiba dapat gelar HC itu parah. Seharusnya seperti Pak Fuad ini mendapat gelar HC ya. Karena dia sudah menyumbangkan kehidupannya, waktunya, tenaganya, pemikirannya untuk humanisme. Kok dia mau ngetop, dia nggak usah masuk ke Lampung, ke pedalaman, tetap di Jakarta saja. Ngetop dia bisa jadi menteri. Ya, aku salut terhadap orang-orang yang begitu. Ya, orang yang sebetulnya bisa kaya tapi dia tidak silau terhadap kekayaannya. Orang yang bisa ngetop tapi dia tidak silau dengan kengetopan itu, maka tidak berusaha mati-matian dia untuk meraih kekayaan dan kengetopan itu. Ya, itu menarik, pribadi yang menarik bagi aku. Oke, dikisahkan dalam buku ini. Jadi gini. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu rambutnya panjang. Ya, bergelombang dan sering dikepang. Sorry. Tahu ya dikepang. Nanti kamu cari lagunya almarhum Dodo Zakaria, Gadis Manis Berkepang 2. Ya. Itu top itu era tahun 80-an. Gadis Manis Berkepang 2 itu. Ya. Jadi rambutnya Kanjeng Nabi itu gondrong sebahu. Dikepang 2, kadang-kadang dikepang 4, kadang-kadang dibiarkan terurai, liar menyentuh bahunya. Aku guyon-guyon sama ustadz, sama kiai-kiai di pondok pesantren, aku bilang, kalian itu kenapa membenci sama orang gondrong? Orang Nabi kita itu loh gondrong.
Tapi sekarang kiai hanya berapa persen? 1% aja nggak ada yang rambutnya panjang terurai. Santri-santri mana ada? Ya. Almarhum pamanku dari ibu itu paling benci sama aku. Karena aku sejak SMP bahkan berlanjut ke SMA sampai sekarang, aku nggak suka rambut pendek. Dulu pernah era-era 80-an ketika masih gandrung-gandrungnya sama Cuyun Fa itu potongannya seperti itu, pendek. Tapi aslinya aku nggak suka rambut pendek. Karena dulu Cuyun Fa keren banget gitu. Cuyun Fa kan bintang film yang keren dan kapan-kapan kita bahas dia tentang bagaimana kesederhanaan hidupnya. Orang yang milioner tapi sederhana hidupnya. Itu Cuyun Fa. Ya. Rambutnya pendek dan aku dulu pernah pendek. Tapi secara umum aku suka rambut panjang. Dan kalau rambutku panjang itu omku, pamanku dari garis ibu itu waduh boncinya setengah mampus sama aku. Jadi dia bikin rambutku itu pendek. Ya. Karena kalau panjang itu bajingan, korak itu kotoran rakyat. Sesuatu yang nggak baik gitulah. Dan aku ya namanya bisa lebih apa kan sesepuh ya, orang tua. Adiknya mama itu kan juga orang tua kita. Ketika aku dimarahi, diomelin ya aku diam aja, nggak aku bantah. Aku dengerin gitu aja. Ya. Karena apa? Kerangka berpikir kita itu sudah terpotong, tidak holistik, dia parsial. Ya. Jadi seolah-olah rambut gondrong itu tidak bagus, tidak baik. Padahal Kanjeng Nabi itu rambutnya gondrong dan itu dikepang 2 atau 4. Apa artinya di sini? Hati-hati kalau kamu membaca hadis yang bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Menyerupai apanya? Lihat surat yang berapa ya? Muntahana itu, Al-Quran, Muntahana. Itu tentang perempuan, padahal dalam konteks behind screen turunnya ayat itu yang banyak itu laki-laki daripada perempuannya. Tapi kenapa kok itu dikasih nama Muntahana, yaitu yang merujuk kepada perempuan? Berarti kan itu tidak menjurus kepada genetika kelamin ketika berbicara perempuan. Berarti yang disentuh bukan kelaminnya tapi karakternya. Jadi kalau ngaji cerdas itu begitu. Kalau misalkan sekarang aku misalkan rambutku panjang terus tak kepang, oh itu nggak boleh tuh menyerupai perempuan. Goblok gue. Karena konteks-konteks budaya itu nanti saling mempengaruhi. Ya, makanya kan aku bilang, aku dulu pakai giwang sampai aku mau disahadatkan ketika aku duduk bareng dengan seseorang yang dia mau disahadatkan, dia tampilannya rapi sementara aku begini. Itu terjadi di Spinggan di Balikpapan ketika aku nunggu jemputan mau ngisi kajian di Samarinda. Kok yang dipanggil aku, dikirain aku yang mau bersahadat. Karena apa? Memang secara tampilan dia lebih rapi. Kami duduk berdua, aku yang pakai giwang rambut begini ini, pakai kaos, pakai hem, nggak dikancing. Kita sudah terjebak oleh tampilan-tampilan lahiriah. Coba kalau sekarang, mana ada kiai yang rambutnya gondrong? Oh ada, ya berapa persen? 1%-nya ada nggak? Ustadz itu yang LC lah, tetek bengek lah. Mana? Lihat itu, di YouTube itu, ada yang rambutnya gondrong. Kan cuman berapa, 1% aja nggak ada. Sekarang kalau ada yang gondrong, ada yang dikepang? Nggak ada. Nanti kalau dikepang, oh gini. Lu tahu sejarah nggak? Ya, oke. Jadi Kanjeng Nabi itu keren ya. Seumpama kita tarik ke kehidupan kita, kembali ke masa laluku, masa kerenku, masa gantengku gitu ya. Kan kalau dulu tentunya lebih ganteng dari sekarang. Di era 80-an kalian tahu Bob Geldof ya. Bob Geldof atau siapa yang nyanyi? Iya, yang nyanyi George Michael ya, yang nyanyi Charles Whisper itu ya. Bisikan apa Charles Whisper itu? Bisikan
lembut atau apa itu terjemahannya. Time can never mend. Gitu ya. Just whisper, ya. Kalau nggak salah siapa namanya itu? Itu rambutnya kan gondrong dan begini, bagus gitu. Ya, begitu Kanjeng Nabi kita. Jadi keren. Bukan terus rambut pendek. Enggak, ya. Itu fisiknya Kanjeng Nabi. Oke. Terus ini hati-hati aku bacanya supaya tidak keliru. Tersebutlah Kusaimah. Kusaimah ini masih kerabat dari Bunda Khadijah. Ya, dari Bunda Khadijah. Ya, jangan lupa siapa itu Bunda Khadijah? Dia adalah konglomerat ekspor impor. Bukan pedagang kaki lima, pedagang kelontongan yang di rumah-rumah, enggak. Ini levelnya ekspor impor. Maka dia berdagang dan membangun komunikasi dengan dunia-dunia luar Mekah, Madinah sampai ke Syria sana. Siapa beliau? Khadijah binti Khuwailid. Ya, ternyata beliaunya janda 2 kali. Suami pertamanya adalah Atik bin Aid dari klan atau dari suku Makhzum, dan berikutnya suami keduanya dari Abu Halal dari klan Tamim. Maka ada siapa penyanyi dangdut itu? Itu At-Tamimi dong ya. Ini Tamim, sorry. Hamdan At-Tamim. Sorry, Tamim. Nah, aku kurang paham apakah Tamim sama At-Tamim itu sama ya. Oke, jadi janda 2 kali. Dan dari riwayat ini sebetulnya Bunda Khadijah ini punya putra putri, cuman sejarah tidak menyampaikannya sehingga kita mendapatkan informasi yang minim banget tentang putra putrinya. Ya, si Kusaimah ini masih kerabatnya ya, masih kerabatnya Bunda Khadijah. Dia mencari seorang agen yang untuk menghandle perdagangan bersama khalifah-khalifah yang diutus oleh Bunda Khadijah itu ke Syria. Jauh tuh Syria. Ya. Dan sekarang negerinya nggak tahu sudah kembali damai atau belum. Semoga ada damai lah ya. Jangan perang terus. Politik kita begitu jahat. Ya. Jadi lewat Husama inilah informasi tentang Bunda Khadijah membutuhkan agen, ya, agen gitulah ya, agen perdagangan yang nanti akan diutus sampai ke Syria sana. Nah, tentunya itu diterima dengan baik dan akhirnya tentunya lewat paman Abu Thalib ya, terlalu panjang kalau aku ceritakan. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad lah yang katakanlah terpilih atau lolos seleksi gitu ya. Kalau Abu Thalib mungkin usia sudah nggak masuk ya, itu kan perlu tenaga-tenaga yang masih muda gitu. Akhirnya sang keponakan lah yang diajukan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Tentunya pada waktu itu masih Muhammad bin Abdullah. Ya. Oke. Dalam interaksinya menjalankan roda bisnis yang diamanahkan oleh Bunda Khadijah, itulah dia berkenalan dengan Maisarah. Aku dulu kira Maisarah itu cewek, ternyata enggak. Maisarah itu cowok ternyata. Enggak tahu. Adik sepupuku itu namanya Siti Maisarah karena dia lahir di bulan Mei, sama omku yang paling benci sama aku ketika aku rambut gondrong itu dikasih nama Siti Maisarah gitu. Karena lahir di bulan Mei. Jadi nggak ada hubungannya dengan Maisarah yang ini. Karena Maisarah ini cowok. Bukan cewek. Dulu aku kira juga cowok. Ternyata cewek. Nah, kepiawian Kanjeng Nabi Muhammad atau dulu masih Muhammad bin Abdullah itu terekam oleh Maisarah ya, sahabatnya yang ya ini seniornya dalam bisnis itu. Karyawan senior lah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah kan juniornya. Terekod bagaimana piawinya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana kecakapannya itu terekod sama dia, dan itu tersampaikan kepada
bos, gampangannya bos gitu ya, Bunda Hadijah. Di samping Maisarah, tapi yang paling intens Maisarah ya, temannya Kanjeng Nabi. Keluarga-keluarga dari Bunda Hadijah sendiri itu begitu juga, mengamati dan memberikan rekod yang baik, dan itu tersampaikan kepada Bunda Hadijah. Ya, dari sanalah Bunda Hadijah itu mulai berpikir, ya, berpikir bagaimana ini, gitu ya. Karena apa? Banyak yang mau kepada Bunda Hadijah, ya namanya konglomerat, siapa nggak mau punya istri konglomerat, ya. Tapi Bunda Hadijah tetap hati-hati. Jadi banyak yang lamar tapi semua ditolak, gitulah gampangannya gitu kita ya. Karena ya itu tadi ada kehati-hatian ya. Ya. Cuman karena dilihat berdasarkan laporan-laporan yang masuk ke Bunda Hadijah sepertinya kalau ini gue percaya nih. Kira-kira gitulah gampangannya kalau bahasa aku ya. Maka Bunda Hadijah pun meyakinkan kepada keluarganya dan mengatakan bahwa harta janganlah menjadi halangan perkawinan. Sesuatu yang bagus untuk Anda-Anda yang siapa saja ya, yang kaya, yang kebetulan janda ya. Kalau dapat pandangan yang itu laki-laki yang memang bisa untuk menjadi imammu, ya seperti apa yang dikatakan oleh Bunda Hadijah ya. Hadijah telah meyakinkan keluarganya bahwa harta jangan jadi halangan perkawinannya. Ini masih cetakan lama, dia alangan. Nah ini, padahal kita selalu menyebutnya halangan, ada H. Ini peristiwanya sama Tuhan dan Tuan. Bedanya di huruf H. Nah ini kajianku kan singular. Dia ke sana, ke sini. Tapi tetap aja itu informasi yang bagus untuk kalian. Ya. Jadi untuk semuanya Anda-anda yang janda-janda dan kebetulan konglomerat atau secara finansial berlebih itu, tapi tentukan dulu dia itu benar-benar laki yang bisa jadi imammu atau enggak. Kalau enggak ya jangan, karena Bunda Hadijah juga begitu. Banyak yang ngelamar tapi semua ditolak. Ketika dia yakin berdasarkan pengetahuan yang masuk lewat Maisarah dan kerabat-kerabat lainnya bahwa Muhammad bin Abdullah itu sesuatu pribadi yang baik, maka dia nggak ada ragu lagi dan mengatakan, bahkan sebaliknya justru Bunda Hadijah meyakinkan keluarganya kembali ya bahwa harta ini jangan menjadi penghalang perkawinanku, kira-kira begitu. Ya, oke. Tetapi kemudian yang diutus untuk katakanlah sekarang sebagai mak comblang atau apa gitu ya istilah kerennya ya. Itu bukan Maisarah ternyata, tetapi Nafsiyah binti Munya. Ini yang menjembatani ya komunikasi antara Bunda Hadijah dan sosok pemuda Muhammad bin Abdullah. Kan kalau langsung ya nggak enak lah. Ya. Yang menjadi penghubung gitulah ya, atau mediator gitu ya. Itu justru Nafisah, bukan Nafsiyah. Nafisah binti Munya. Ya. Dengan sering bertanya begini begitu, kenapa belum nikah? Atau misalkan kalau kita sekarang, lu kalau mau nikah dengan cewek selera lu seperti apa kira-kira? Kan gitu. Memancing gitu ya. Dan akhirnya setelah mendapatkan informasi yang sepertinya ada kemungkinan bisa masuk, baru Bunda Hadijah masuk. Ya, jadi tahapannya itu rapi. Ketika Bunda Hadijah masuk, mereka sudah membicarakan tentang ini yang harus kamu perhatikan, mas kawin wali. Perhatikan, mas kawin wali. Ya, oke, ya, mas kawin wali. Setelah kesepakatan itu mulai terbuka, belum jadi kesepakatan yang utuh, yang bundar belum ya. Masih menjadi kesepakatan yang mulai terbuka kesepakatannya gitu, maka terjadi pertemuan antar keluarga. Ya. Dari keluarga Bunda Hadijah itu diwakili oleh, karena ayahnya sudah meninggal kan, itu diwakili oleh Amr bin As.
Tapi Amr bin As ini, pamannya ini sudah lanjut usianya. Dan dia didampingi sebagai wakil dari pihak Bunda Khadijah ya, mempelai wanita gitulah kira-kira ya. Maka tersebutlah Waraqah bin Naufal, yaitu misanannya. Yang nanti kedepannya Waraqah bin Naufal punya cerita khusus tentang bagaimana Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama itu ya. Oke. Sekarang dari pihak Muhammad bin Abdullah ya, itu diwakili oleh tentunya sang paman sendiri ya. Sang paman sendiri yaitu Abu Thalib ya. Lalu didampingi oleh pamannya yang berikutnya yang sebetulnya usianya tidak jauh beda dan sama-sama menjadi anak susu bagi Bunda Halimatus Sa'diyah, yaitu paman Hamzah. Jadi sana dua wakilnya, sini dua. Nah, disitulah mulai menggodok pernikahan Kanjeng Nabi dan Bunda Khadijah. Ya, yang menarik itu begini, ya kan kita jangan lupa, bagaimanapun terah Kanjeng Nabi itu dari mulai kakeknya itu kan penguasa-penguasa Ka'bah sampai nanti jatuh ke Abu Thalib. Artinya mereka ini penguasa, orang-orang terpandang. Tetapi kan ada saatnya penguasa itu kan kekuasaan yang tentunya juga ya nggak bisa dibilang miskin lah. Tetapi kan dalam sebuah perjalanan waktu ada penguasa, ada pengusaha, dan tidak menutup kemungkinan bahkan sampai sekarang ada pengusaha yang lebih kaya dari penguasa. Kan begitu. Cuman repotnya kalau kekinian kita itu penguasa dulu bisa jadi pengusaha, atau pengusaha dulu bisa jadi penguasa, atau terjadi simbiosis mutualisme di antara penguasa dan pengusaha, dan jadinya repot karena dia akan berbicara kepentingan yang kita sebut dengan oligarki itu. Ya, oke. Tapi stressing pointku enggak di sana. Stressing pointku adalah meskipun Abu Thalib itu penguasa, dalam hal materi tentunya masih kalah dengan Bunda Khadijah yang pengusaha. Maka dengan sebuah kata-kata bijak, dan ini bisa menjadi kata-kata mutiara bagi kita semua ya. Dalam pertemuan itu dikatakan begini, memang ia bukan orang kaya. Ya, artinya kalau dibanding Bunda Khadijah ya lebih kemampuan Bunda Khadijah lah ya. Maksudnya ia itu yang dimaksud sang paman tentunya keponakannya ya, Muhammad bin Abdullah ya. Memang ia bukan orang kaya, tapi toh, nah ini yang perlu kita jadikan panduan kehidupan kita ya. Tapi toh harta kekayaan itu cuma bagai bayangan yang liwat. Nah, ini cocok untuk kita yang kiri-kiri, ini cocok ini. Untuk kita yang termarginalkan, untuk kita kaum proletar ini cocok ini. Untuk yang saudara-saudara kita yang hidup dalam zona nyaman ya enggak begitu cocok. Tapi setidaknya untuk sebagai kata-kata mutiara ya bagus saja ya. Ini bagusnya, cocoknya untuk kita ini. Begini ya. Harta kekayaan itu cuma bagai bayangan yang lewat. Dipinjam ya, dipinjam hari ini, dikembalikan besok. Coba indah sekali ya. Bahwa harta kekayaan itu ya hanya bayangan. Kita pinjam hari ini dan kita kembalikan besok. Artinya tidak akan abadi menjadi milik kita. Kira-kira begitu pesannya ya. Cuman ini bahasanya puitis banget, sastranya tinggi ya. Oke, nah setelah itu ya, pertemuan itu ya, dan di sini diceritakan ya, mungkin kamu heran ya, di sini diceritakan dalam pertemuan itu namanya perjamuan, khomer itu beredar. Ya khomernya tentunya khomer kelas wahid, beredar di sini diceritakan. Ya. Dalam perjamuan itu di sini diceritakan ya. Khomer itu juga dia diminum gitu ya. Jadi itu yang menurutku humanis banget. Jadi dia menceritakan apa adanya ya, begini.
Gelak dan tawa memenuhi udara di pertemuan itu ya. Sesekali cerita humor meledakkan suasana supaya cair gitu ya. Supaya cair ya. Orang lupa masalah di rumah, lupa perbedaan kaya miskin, lupa berhala batu ya. Ingat ya, akidah saat itu kan bercampur antara yang masih menggenggam tauhid dari Bapak Ismail lewat Bapak Abraham, tapi sudah ada yang syirik ya. Sudah bercampur baur saat itu ya. Dan ini yang menarik ini. Yang mana tadi? Ya, ini anggur barang mewah di lembah ini rupanya dituang lagi. Sebab ini pesta orang kaya dan jarang terjadi dalam hidup. Tentunya anggur-anggur pilihan. Jadi minuman anggur ya beredar. Ini yang aku bilang, dari sudut ini aku mengatakan cerita ini humanis banget, apa adanya ya. Oke. Setelah itu saling memuja lah ya. Intinya kan ini barang dagangan. Pihak dari utusan Kanjeng Nabi atau Muhammad bin Abdullah yang diwakili oleh paman Abu Thalib dan paman Hamzah, lewat paman Abu Thalib ya, memuja-muja dagangannya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad ya, yang saat itu masih Muhammad bin Abdullah. Dari pihak sana juga yang memuja-muja Bunda Khadijah ya, seseorang yang konglomerat tapi punya kepedulian yang tinggi gitu ya, yang piawi dalam berbisnis ya, biasalah gitu ya. Dan akhirnya setelah itu selesai, suasana cair, maka masuk ke dalam suasana serius. Nah, ini yang perlu diperhatikan, pernikahan ya, pernikahan. Aku baca dari Warokoh dulu ya. Setelah tadi sang paman Abu Thalib mengatakan bahwa keponakanku ini, gitulah kira-kira, memang bukan orang yang kaya gitu. Dan dia membela diri dengan membuat sebuah rangkaian kata puitis. Tapi toh harta kekayaan itu cuma bagai bayangan yang kita pinjam di hari ini dan kita kembalikan besok gitu ya. Kemudian dibalas oleh Warokoh, kita memang pemimpin dan orang-orang terkemuka. Anda berdua, Abu Thalib dan Abu Hamzah, memang terhormat. Jadi diakui sebagai penguasa Ka'bah ini ya. Terhormat dan mulia ya. Tidak ada orang yang menyangkal hal ini, karena itu kami gembira berhubungan kerabat. Artinya lamaran itu diterima ya. Berhubungan kerabat dan keluarga dengan Anda sekalian gitu. Oke. Berikutnya Warokoh lalu meneruskan dengan memuji Khadijah. Nah, yang aku bilang tadi ya, saling-saling memuji barang dagangannya ya. Kalau tadi Abu Thalib sudah memuji Muhammad bin Abdullah, sekarang giringan Warokoh memuji Khadijah ya. Yang cantik, yang mulia, yang terpandang ya. Ya, jadi itu lalu diucapkan ya. Sama dengan kita sekarang dalam upacara seperti ini, kau puji saya, nanti kau juga kupuji. Jadi saling memuji lah ya. Nah, berikutnya saksikanlah, ingat saksi ya. Saksikanlah bahwa aku ya, jadi yang menikahkan ini Naufal bin Warokoh ya, menikahkan Siti Khadijah dengan Muhammad dengan mas kawin senilai 12 ekor unta. Jadi kalau kita lihat kisah ini, yang menikahkan itu adalah Warokoh ya, Warokoh bin Naufal yang merupakan misanan, karena ayahanda Bunda Khadijah kan sudah almarhum. Maka itu menjadi upacara resmi pernikahannya. Ya, dikatakan oleh Warokoh ya, saksikanlah para hadirin. Lihat, saksi. Yang aku minta kamu perhatikan, saksi ya. Saksi ya. Kata Warokoh dengan suara agak keras ya, saksikanlah bahwa aku menikahkan Siti Khadijah dengan Muhammad dengan mas kawin senilai 12 ekor onta. Sah. Nah, setelah itu Abu Thalib kurang puas. Karena bagaimanapun kedudukannya masih di bawah dari Amr bin As, yaitu ini, kalau Amr bin As ini pamannya. Ya, tapi sudah sepuh. Maka ya
Abu Thalib meminta agar Amr bin As, paman Khadijah yang telah uzur itu, ikut memberikan berkah. Ya, aku ingin ucapan Anda itu diperkuat oleh Amr. Aku ingin, jadi ingin lebih kokoh lagi pernikahan itu ya. Setelah diucapkan oleh Waraqah, ingin juga Amr bin As mengucapkannya. Maka Amr bin As pun berkata, tentunya sudah uzur, tidak begitu lantang ya, tidak selantang Waraqah. Ya, mengucapkanlah Amr bin As seperti apa yang diucapkan oleh Waraqah. Katakanlah begini, saksikanlah hai orang Quraisy, sambut Amr ya, aku menikahkan Muhammad dengan Khadijah, sah sudah pernikahannya ya. Ini kembali ke masalah humanisme lah ya. Selesai acara resmi, Muhammad memerintahkan agar menyembelihkan seekor kambing di ambang pintu rumah Khadijah, dan maksudnya pintu rumahnya Khadijah ya, menyembelih seekor kambing ya, dan membagikan dagingnya kepada para fakir miskin. Menapak tilasi apa yang dilakukan oleh kakek moyangnya Bapak Ibrahim itu suka membelih kambing dan membagikan dagingnya kepada masyarakat sekitar. Jadi Bapak Ibrahim itu suka memberi gitu loh. Ada ada beberapa kesukaan, bukan dua ya. Suka memberi, terus kalau makan itu mesti suka mengajak orang, kalau sholat juga suka mengajak orang. Nah, makanya kan ada sebuah kisah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim sedang membagi-bagikan daging. Itu waktu itu dia belum punya anak, mungkin kelepasan omong gitu ya. Aku kalau yang menyuruh Allah, jangankan kambing aku sembelih, anak pun aku sembelih. Ada kisah seperti itu, cuman kebenarannya tolong dikoreksi ya. Maka apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim itu dituntut oleh Allah ketika dia punya putra Ismail. Ishak belum lahir. Ya. Kan biasa orang, gue sih kalau belum kaya itu ngomong, entar gue kalau kaya, apapun yang orang minta untuk bersolawat kepada agama, pada dakwah, gue akan beri. Ngomong gitu belum kaya. Kalau sudah kaya ya lupa. Biasanya kan gitu. Sama Kanjeng Nabi Ibrahim belum punya anak, karena merasa dipuja, suka memberi daging dari sembelihan korbannya. Jadi terlepasan ngomong, gue sih kalau Allah yang suruh jangankan kambing, anak pun kalau suruh sembelih gue sembelih. Itu belum punya anak. Ketika punya anak ditagih, tapi alhamdulillah lolos dari ujian itu ya. Itu sisi lain. Oke. Jadi kambing itu dibagi-bagikan ya, disembelih di depan pintu rumahnya Bunda Khadijah, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kemudian tetangga memperhatikan dan semua orang mengharap malam serba tiba untuk jamuan, resepsi lah ya, resepsi. Nah, ini yang asik. Ada selamatan. Kalau di sini disebut kenduri, musik. Ada musik. Ya, dan menonton sambil mengenakan baju-baju bagus. Jadi masyarakat sekitar datang menonton, ini orang kaya yang punya gawe nih. Sambil menonton pakai baju-baju bagus ya. Ada musik, ada kenduri, ada jamuan. Yang tadi alkohol, ya, anggur beredar. Ya, begitu peristiwa pernikahannya ya Kanjeng Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah ya. Jadi kalau dengar musik itu Zafin ya. Ada lagu yang dengarlah Salehah, dengarlah Aminah, gadis-gadis pun pergi meninggalkan. Jadi ada zapin gitu ya. Kalau kita orkes Melayu, kalau kita koplo gitu ya. Oke. Yang aku mau stressing sesuai dengan pertanyaannya, ikut aturan agama mana? Kita lihat ada mas kawin, ada wali, ada saksi. Dari mana aturan ini? Dari agama pendahulunya. Islam ini kan melanjutkan pendahulunya, yaitu apa? Milata Abraham. Dan ternyata itu dilanjutkan ke kita. Jadi syarat nikah itu harus ada mas kawin, harus ada wali, harus ada saksi. Ternyata syariat itu belum berubah, masuk ke dalam Islam dan kita menjalankannya seperti itu.
Jadi kalau ditanya pakai agama apa, ya tentunya bukan Islam. Sebagai nama, Islam belum ada. Orang Kanjeng Nabi belum diangkat kok. Kan nanti setelah usia 40 peristiwa Gua Hira itu, baru di sanalah Muhammad bin Abdullah menjadi Muhammad Rasulullah. Jadi kalau pertanyaan kamu lewat agama mana? Ya agama sebelumnya. Yang dibawakan oleh Bapak Abraham, Bapak Ibrahim, kemudian putranya Ismail, dan tersampaikan. Dan ternyata syariat itu masih diabadikan di dalam Islam. Makanya ikutilah agama Ibrahim, milata Ibrahim. Dan aku bacakan suratnya di awal. Ya, syaratnya menurut teori hukum fikih yang kita pahami, pernikahan itu ada mas kawin, ada wali, ada saksi. Clear sudah. Ya, jadi syariat itu tetap masuk di dalam Islam tanpa perubahan. Ya, oke, jelas di sini ya. Ya memang kalau anak-anak guyon begini. Sebetulnya syarat nikah itu 4. Apa? Ada mas kawin, ada wali, ada saksi. Kalau ini kan ada semua. Tapi satu lagi katanya apa? Ya harus ada yang mau kita nikahi. Kalau nggak ada yang mau dinikahi, mau nikah dengan siapa? Oke, sampai di sini dulu ya. Kita berharap keberuntungan ada di pihak kita ya. Semoga Allah memberikan keberuntungan kepada kita, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.